Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ridho Arif Al-Rashid. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi yang sudah saya pelajari pada kelas 12 semester 1, yaitu kimia ya, tentang sel elektrokimia. Untuk rujukan PPT yang saya gunakan di sini bukan buatan saya sendiri, tetapi saya mengambil dari link yang sudah saya sajikan pada slide di bawah ini. Jadi bagi teman-teman ingin melihat referensinya lebih jelas, silakan bisa klik link pada slide di bawah ini. Ya, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan masuk ke review materi yang nantinya yang akan saya coba jelaskan kembali. Nah, di sini kita masuk ke reaksi redoks spontan. Nah, reaksi redoks spontan itu adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta. Contohnya adalah reaksi antara logam seng atau zinc dengan larutan tembaga 2 sulfat. Seng ditambah Cu2+ menjadi seng 2+ atau Zn2+ menjadi Cu. Nah, ini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi ya. Di sini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Mana oksidasinya? Yaitu dari Zn menjadi Zn2+. Mana reaksi reduksinya? Dari tembaga 2+ menjadi tembaga 0 ya. Ini oksidasi, kemudian Cu2+ menjadi Cu itu reduksi. Ini sebagai reduktornya, ini sebagai oksidatornya. Oke, ini kita sambil review kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Sementara itu reaksi kebalikannya itu tidak terjadi ya, dari CuS menjadi Zn2+, kemudian menjadi Cu2+ ditambah Zn itu dalam bentuk S ya, itu bukan Z ya. Itu berarti tidak ada reaksinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan itu adalah tidak spontan. Nah, secara mudahnya kalau kita melihat dari nilai E0 selnya, oke, apabila E0 sel itu lebih besar daripada 0, maka itu reaksinya spontan ya. Reaksi spontan. Apabila nilai E0 selnya itu lebih kecil daripada 0, maka reaksinya kita katakan sebagai tidak spontan. Tidak spontan. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini ada rangkaian sel volta dalam percobaan ya. Nah, di sini dalam rangkaian gambar berikut digunakan larutan seng 2 sulfat 1 molar dengan tembaga 2 sulfat 1 molar. Di sini Zn-nya adalah sebagai elektroda, kemudian Cu-nya adalah sebagai katoda atau elektrodanya positif ya. Pada garam itu berisi larutan garam KNO3 yang diikat dengan agar-agar. Tujuannya di sini adalah sebagai sebagai penetralan ya, penetralan pada muatan yang dihasilkan itu berlebih. Jadi ini sebagai penyeimbang saja ya. Jadi awal mulanya itu Zn itu akan melepaskan elektronnya, kemudian akan mengalir menuju Cu2+. Seperti tadi sudah ditunjukkan pada animasi sebelumnya. Jadi terjadi perpindahan elektron dengan nilai SL-nya adalah 1,1 volt. Nah, kemudian di sini ada persamaan reaksi redoks pada sel. Nah, di sini ada oksidasi, kemudian ada reduksi ya.
Nggak jelas ya. Oksidasinya adalah Zn ditambah Zn2+ menjadi 2-emin ya, di sini 2-emin ya, di sini 2-emin. Zn menjadi Zn2+, 0 dari 2+ itu nilai nya adalah 0,76. Sedangkan reaksi reduksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron ditambah CuS itu menjadi E-nya adalah 0,34. Sehingga reaksi selnya di sini adalah ZnS ya. Ini kita jumlahkan ya, ditambah Cu2+, kemudian menjadi Zn2+ ditambah CuS ya. Dalam fasanya solid ya, padat ya. Saya ulangi lagi, Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ menjadi Cu. Nah, di sini ingat ya, karena penjumlahan ini elektron sebelah kiri dan sebelah kanan kita bisa hilangkan. Nah, untuk penulisan notasinya di sini adalah Zn2+ ya, pagar. Ini pagarnya kalau di sini miring ya. Kalau dipukul lain lurus biasanya. Cu2+, ini Cu. Nah, ini menandakan Zn di sini yang memiliki muatan 0 itu sebagai anode. Nah, Zn2+ itu adalah hasil dari oksidasi yang diperoleh. Kemudian Cu2+ itu katodenya ya, Cu2+-nya. Kemudian menjadi Cu itu hasil dari proses reduksinya dari 2+ menjadi 0 ya. Cu2+ menjadi 0. Ini cara penulisannya seperti ini ya. Pada awalnya kenapa kok bisa seperti ini oksidasi dan reduksinya, itu awalnya seperti ini teman-teman. Zn2+ ditambah 2-emin ya, 2-emin menjadi Zn ya. Kemudian ada Cu2+ ditambah 2 elektron ditambah Cu ya, dengan nilai E-nya di sini juga sama dengan negatif 0,76 volt. Kemudian di sini adalah negatif sama dengan positif 0,34 ya, 0,34 volt. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan dia itu oksidasi dan reduksi? Nah, di sini ada tanda negatif. Nah, tanda negatif ini menginisiasikan bahwasanya kecenderungannya reaksi pada NO cell-nya itu negatif, merupakan reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Kecenderungan suatu ini ya, reaksi yang memiliki nilai NO cell itu bersifat positif ya, bertandakan positif, maka ini reaksinya kecenderungannya adalah reaksi reduksi. Nah, apabila kita sudah menentukan mana oksidasi dan reduksi, maka reaksi oksidasi pasti kita balik, jadinya seperti ini. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, kemudian nilai elektronnya awalnya negatif, maka menjadi positif 0,76 volt. Jadi begitu teman-teman alur ceritanya, kenapa kok Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron itu kenapa posisinya sebagai oksidasi. Baik, saya akan lanjutkan. Oke, di sini ada sel volta ya. Sel volta ini dibagi menjadi 2, yaitu ada anode dan katode ya. Anode itu terjadi oksidasi dengan muatannya adalah negatif, kemudian katode itu terjadi reaksi reduksi dengan muatannya adalah positif ya. Anode itu menghasilkan muatannya negatif, katode itu menghasilkan muatannya positif. Pada anode itu reaksinya adalah reaksi oksidasi, katode itu menghasilkan reaksi reduksi. Nah, di sini cara penulisan notasi sel volta ini sudah dijelaskan pada sebelumnya. Susunan suatu sel yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat ya kita sebut sebagai diagram sel. Anode biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katode di sebelah kanan. Pada anode terjadi oksidasi Zn menjadi Zn2+,
Di katode terjadi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Oksidasi, reduksi. Dua garis sejajar ini memisahkan antara anode dan katode, menyatakan jembatan garam. Sedangkan garis tunggal itu menyatakan batas antar fase. Nah, di sini dijelaskan tentang potensial elektrode standar. Apa itu? Nah, potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektrode dengan elektrode hidrogen itu kita bisa sebut sebagai potensial elektroda itu, dan dinyatakan dengan lambang E, ya. Jadi ini kasusnya di sini adalah ada suatu elektrode menggunakan dengan pasangannya adalah elektrode hidrogen, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan menyebut istilahnya itu sebagai potensial elektrode. Nah, kemudian di bawahnya apabila pengukuran itu dilakukan pada kondisi standar, yaitu pada temperatur 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ionnya adalah 1 molar dan tekanan gasnya 1 atm, itu kita bisa sebut sebagai potensial elektrode standar dan diberi lambang E0. Jadi syaratnya apa di sini untuk kita bisa mengatakan sebagai potensial elektrostandar di sini? Pertama adalah pada saat temperatur 25 derajat Celcius dengan P-nya itu 1 atm, ya, dengan konsentrasinya itu adalah 1 molar, maka kita bisa sebut sebagai nilainya adalah lambangnya adalah E0 atau kita sebut sebagai elektrode standar, ya, elektrode standar. Standarnya di sini meliputi temperatur 25 derajat Celcius, tekanannya ada 1 atm, terus kemudian 1 molaritasnya adalah 1 m atau 1 molar. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, di sini elektrode yang lebih mudah mengalami reduksi itu jauh lebih mudah, ya. Elektrode yang lebih mudah mengalami reduksi itu dibandingkan terhadap elektrohidrogen itu mempunyai potensial elektropendanda positif, ya. Sedangkan elektrode yang lebih suka mengalami reduksi itu diberi tanda negatif. Potensial elektrode sama dengan potensial reduksi. Adapun potensial oksidasi sama nilainya dengan potensial reduksi, tetapi tandanya berlawanan. Nah, katode itu adalah elektrode yang mempunyai harga E0 lebih besar, sedangkan anode adalah yang memiliki elektrode yang lebih kecil, nilainya lebih negatif, ya. Nah, di sini sudah ada contoh, ya. Tentukan E0 sel yang disusun dengan kedua elektrode itu. Pertama, potensial sel itu adalah selisih dari katode dengan anode, ya. Nah, berarti kita tinggal tentukan saja mana yang anode, mana yang katodenya. Katode merupakan elektrode yang memiliki potensial reduksinya itu jauh lebih positif, ya. Positif dalam hal ini yaitu perak. Nah, jadi perak di sini itu adalah mengalami proses reduksi, sedangkan yang negatif di sini adalah mengalami proses oksidasi, ya. Nah, biar saya tuliskan dulu. Jadi kalau kita tuliskan di sini Mg2+ menjadi Mg2+, ya. Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron itu sama dengan Ag plus ditambah elektron kemudian menjadi Ag, ya, karena di sini sama-sama 1 elektron 2 elektron, berarti kita bisa melakukan kali silang, ya. Ini kalikan 1, ini kalikan 2, ya. Hasilnya nanti kita bisa lihat ini bisa jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Berarti ini hasilnya nanti adalah Mg ditambah 2 Ag plus, ya, menjadi
Mg2 plus ditambah Ag. Ya, ini sebagai oksidasi, proses oksidasi, dan ini sebagai proses reduksi. Ingat ya, tanda positif ini merupakan kecenderungannya dia bisa melakukan proses reduksi ya. Sedangkan kecenderungan tanda negatif ini itu dia sebagai prosesnya adalah proses oksidasi. Nah, jadi kalau kita menentukan nilai E0 selnya itu sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode, atau E0 kanan kurangi E0 kiri, terserah. E02 kurangi E01 terserah, yang penting mudah dipahami ya. Jadi pertama E0 selnya itu kita tulis 0,8. Nah, ini tanda negatif. Nah, ini juga kanannya ya, ini tandanya adalah tanda negatif, maka nilainya di sini adalah menjadi positif ya. Negatif ke negatif jadi positif ya. Jadi jawabannya adalah 3,17 volt. Oke. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian contoh yang satu ini adalah potensial reaksi redoks Zn menjadi Cu2 plus itu menjadi Zn2 plus ditambah Cu dapat dihitung sebagai berikut. Nah, notasi sel volta yang dapat dibuat dari reaksi tersebut itu adalah Zn menjadi Zn2 plus, berarti reaksi oksidasi. Terus tanda dua pagar itu merupakan jembatan garam ya. Ini itu jembatan dua garam. Ya, ini jembatan garam. Cu2 plus menjadi Cu di sini adalah reaksi reduksi. Maka potensial selnya di sini adalah ECU2 plus menjadi Cu ini adalah reduksi atau katode ya. Katode, kemudian dikurangi EZN2 plus menjadi Zn. Nah, Zn di sini kan sebagai anodenya ya. Oke, di sini katodenya di sini adalah Cu ya. Berarti kan nilai Cu kan kecenderungannya adalah positif. Jadinya 0,34 dikurangi negatif ya 0,76 ya. Berarti nilainya sama dengan 1,1 volt. Jadi potensial reaksi redoksi di sini adalah 1,1 volt ya. Nah, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwasanya apabila nilai dari E0 selnya itu kecenderungannya itu adalah positif, maka ya E0 selnya ya, maka reaksinya itu adalah reaksi reduksi. Apabila nilai E0 selnya itu negatif, maka kecenderungan reaksinya itu adalah oksidasi. Nah, ini poin penting yang harus teman-teman pegang ya. Nah, terus kemudian deret kereaktifan logam ya, atau deret volta. Susunan unsur-unsur deret logam berdasarkan potensial elektron dan standarnya itu kita sebut sebagai deret elektrokimia atau deret volta. Ya, jadi ini sudah ada keterangannya juga. Semakin ke kiri kedudukan suatu logam deret volta, maka logam akan semakin reaktif ya. Semakin reaktif atau semakin mudah melepaskan elektron. Logam itu merupakan reduktor paling kuat ya, reduktor paling kuat. Jadi gini teman-teman, kalau reduktor paling kuat berarti kecenderungannya itu kecenderungannya ini menjadi reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Artinya reaksi oksidasi ini potensinya sangat tinggi. Jadi semakin dia itu sifat kologamannya semakin tinggi, maka potensi untuk terjadinya reaksi oksidasi akan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan logam pada deret volta, logam itu akan semakin kurang reaktif, artinya semakin sukar melepas elektron. Jadi kationnya itu merupakan oksidator yang semakin kuat. Berarti kecenderungannya di sini adalah sifat logamnya semakin berkurang, maka kecenderungannya terjadi reaksi reduksi itu akan semakin besar ya. Ini reaksi ya. Reaksi reduksi itu juga akan semakin besar.
Atau kalau teman-teman bingung dengan istilah yang ini, silakan teman-teman hafalkan saja. Kalau dia itu kecenderungannya itu ke arah positif, maka reaksi dari Li menuju AU, ya, maka nilai N0 selnya itu kan lebih besar daripada 0, ya. Kecenderungannya kan artinya menuju positif kan, ya, positif kan. Maka reaksi yang di sini adalah reaksi reaksi reduksi, ya. Sedangkan untuk nilai N0 sel yang kecenderungannya itu kurang dari 0 dan juga ditandai dengan tanda negatif, maka kecenderungannya di sini adalah reaksi oksidasi. Nah, ditandai dengan apa ini? Ya ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau semakin ke kiri itu logamnya akan semakin reaktif, ya. Logamnya akan semakin reaktif. Dari kanan menuju kiri ini logamnya akan semakin reaktif. Kemudian dari kiri menuju kanan itu akan semakin besar nilai lupa saya. Jadi intinya itu ini ya. Jadi semakin dari kanan ke kiri itu sifatnya itu adalah reduktor atau potensi terjadinya reaksi oksidasi semakin besar dari kanan menuju kiri. Sedangkan dari kiri ke kanan itu potensi terjadinya reaksi reduksi itu semakin besar, ya. Intinya seperti itu untuk cara memahami terkait deret keaktifan logam. Mohon maaf untuk yang akhir-akhirnya sedikit belibet ya. Tapi yang jelas semoga teman-teman bisa paham terhadap apa yang saya sampaikan. Untuk penjelasan ini saya cukupkan sampai deret keaktifan logam. Insya Allah akan ada lanjutan part 2-nya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Mohon kirim kritik, saran, dan masukan di kolom komentar dengan adab yang baik agar saya dalam menjelaskan akan jauh lebih baik ke depan nantinya. Baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.